Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, menghindarkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para jamaah yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair atau kitab yang berjudul dosa-dosa besar yang wajib kita jauhi, dosa-dosa besar yang harus kita hindari. Kitab ini ditulis atau disusun oleh Al-Imam Ad-Dhahabi, semoga Allah merahmati beliau. Adapun materi kita pada pagi hari ini, kita masuk kepada dosa besar yang ke-40. Ya, dosa besar ke-40. Di halaman 115 kalau kita pegang buku terjemahannya, dosa besar yang ke-40 yaitu mengkhianati pemimpin dan yang lainnya. Mengkhianati pemimpin dan yang lainnya. Di sini Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan beberapa ayat dan juga beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat ke-34. Ya, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang dimaksud dengan perjanjian di sini, kata para ulama, kullu ma amara Allahu bihi aw naha anhu fa huwa minal ahd. Ya, setiap apa yang Allah perintahkan dan setiap apa yang Allah larang itu adalah perjanjian. Jadi kita seolah-olah kita berjanji, dan kita berjanji kepada Allah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita berjanji kepada Allah untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hal ini Allah perintahkan kita untuk menepati janji, wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji itu. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi perjanjian di sini adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan, ya, dan juga segala sesuatu yang Allah larang. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, kita laksanakan, dan apa yang Allah larang kita hindari dan kita jauhi. Termasuk yang diperintahkan oleh Allah adalah kita mentaati pemimpin, mentaati penguasa dalam hal kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Ya. Jadi kalau kita ternyata ada yang memberontak kepada pemimpin atau penguasa, maka orang seperti ini tidak memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah perintahkan kita untuk apa? Mentaati pemimpin. Siapapun pilihan kita kemarin,
Ya kan begitu para jemaah. Siapapun yang jadi nantinya, ya sudah, itulah pemimpin kita, itulah penguasa kita nantinya. Yang dimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama sudah menjelaskan, ya, yang namanya pemimpin atau penguasa itu harus ditaati, dipatuhi dalam hal dalam hal kebaikan, ketaatan. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ayat yang disebutkan, yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya, al-uqud yaitu akad-akad. Maksudnya al-uqud di sini adalah al-uhud, yakni ma ahalla wa ma harrama wa ma farada wa ma hadda fil Qur'ani. Ya. Jadi sama yang dimaksud dengan akad di sini, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya. Maksudnya akad di sini adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepadanya, taat kepada Allah. Termasuk taat kepada Allah adalah kita taat kepada pemimpin. Karena Allah yang perintahkan kita untuk mentaati pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Ya. Maka di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat juga, ini surat Al-Maidah ayat yang pertama. Ya, termasuk akad di sini. Ya, akad yaitu kita berusaha untuk senantiasa mentaati para pemimpin kita dalam hal kebaikan atau dalam ketaatan. Ya, pemimpin kita suruh bikin SIM, ya kita buat SIM. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Pemerintah kita membuat aturan kalau nikah itu harus ada surat nikahnya, ya sudah, kita taati itu. Ya, karena itu semuanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Ya, pokoknya ini harus kita perhatikan. Kalau kita tidak taat dalam hal ini, maka kita jatuh dalam dosa besar, jatuh dalam kabair. Apalagi sampai memberontak, demonstrasi dan sebagainya, menggulingkan pemimpin. Ini jelas-jelas adalah dosa besar. Ya, kalau kita perhatikan yang pernah terjadi ketika pemerintah itu digulingkan, apa yang terjadi? Kerusakan. Iya. Keamanan menjadi tidak stabil. Harga-harga pun naik. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan kalau pemerintah yang sah itu dikudeta atau digulingkan. Ya, maka jadi seandainya kita ditakdirkan mendapatkan pemimpin yang zalim misalnya, itu pun kita nggak boleh berontak, kecuali kalau pemimpin ini melakukan kekufuran, melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam misalnya. Ya. Kemudian di surat An-Nahl ayat 91, di antara ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, An-Nahl ayat 91, yaitu Allah berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan penuhilah atau tepatilah janji dengan Allah, perjanjian dengan Allah apabila kalian telah berjanji. Ya, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, sama ya. Perjanjian dengan Allah di sini adalah kita taat kepadanya. Kita memenuhi perintah-perintahnya. Termasuk dalam hal ini adalah taat kepada pemimpin dan penguasa, adalah merupakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqun haqqan. Ada 4 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, baik itu muslim atau muslimah, ya, kana munafiqun haqqan, maka dia termasuk orang-orang munafik yang tulen, munafik sejati. Ya. Man idza haddasa kadzaba, yaitu apabila dia berbicara maka dia berdusta, berbohong.
Ya. Jadi salah satu ciri khas orang-orang munafik, ini ciri khas yang secara zahir ya, secara zahir, karena nifak itu kan penyakit batin. Nifak itu penyakit, orangnya namanya munafik. Nifak itu seseorang masuk ke dalam Islam, tapi di dalam hatinya itu benci kepada Islam, benci kepada ajaran Islam dan sebagainya. Ya, maka di antara ciri-cirinya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu apabila dia berbicara, dia menyampaikan informasi, dia menyampaikan kabar, maka dia berdusta. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, maka dia pun berkhianat. Ya, dikasih amanah, ya suruh megang kas masjid, kas RT atau kas-kas yang lain, ternyata berkhianat. Ini hati-hati dari dosa khianat ini ya. Salah satu cirinya orang-orang munafik. Wa idza ahada ghadar. Kemudian Nabi melanjutkan, apabila dia berjanji maka dia pun melanggar, mengingkari janjinya. Ini juga ciri-ciri orang munafik. Wa idza ahada ghadar. Ya, hadis ini terkait dengan pembahasan kita. Jadi seorang muslim dan muslimah itu kalau sudah ada ditentukan penguasa pemimpin, ya walaupun melalui cara yang tidak syar'i, karena cara pemilihan pemimpin di negeri kita bukan cara yang syar'i ya, tapi tetap mereka harus kita taati, mereka harus kita patuhi, ya pemimpin di negeri kita, selama mereka memerintahkan kepada ketaatan atau kebaikan, ya. Kemudian wa idza khasama fajar. Kalau dia bertengkar, bermusuhan, maka dia berbuat licik, berbuat makar, berbuat tipu daya dan sebagainya. Ya. Ini ciri-ciri di antara ciri-ciri orang munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait pembahasan mengkhianati pemimpin itu dosa besar. Ya, mengkhianati pemimpin itu adalah dosa besar. Dan juga ada di sana ada ciri-ciri orang munafik yang lain disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya itu malas, qamu kusala, ya malas. Yura'unan nas, mereka ketika sholat itu mereka riya, ingin dipuji sama orang, ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Kemudian Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan hadis yang lain, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati indastihi yuqalu hadhihi ghadratu fulanin aw ala wala ghadir a'dama ghadran min amiri amah. Setiap orang yang melanggar perjanjian akan memiliki tanda ciri khas berupa bendera di hari kiamat, ya. Hadhihi hudrat, dikatakan ini di sana nanti ini adalah pelanggaran perjanjian si fulan. Ya, ketahuilah tidak ada pelanggaran perjanjian yang lebih besar pelanggarannya daripada melanggar janji terhadap pemimpin umum kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi para pengkhianat ini, orang-orang yang berkhianat kepada para pemimpin atau para penguasa, nanti di hari kiamat mereka akan memiliki tanda-tanda. Orang ini dulu memberontak, orang ini dulu kudeta, orang ini dulu menggulingkan pemerintah misalnya. Ya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya, salah satun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang aku akan menjadi musuh bagi mereka di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Rajulun a'ta bi summa ghadar.
seorang laki-laki yang memberikan sumpahnya dengan menyebut namaku, dia bersumpah dengan nama Allah, begini, summa qadar, kemudian dia melanggar isi sumpahnya. Ya, dia bersumpah dengan nama Allah, tapi ternyata isi sumpahnya tidak dijalankan. Kemudian warajulun ba'a khurran fa'akala samanahu, kemudian seorang laki-laki menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya. Jadi orang ini merdeka dijual, bukan budak. Kalau budak dijual kan boleh, ini orang merdeka malah dijual. Kemudian harganya, harga hasil jualannya dimakan. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajra. Kemudian seorang laki-laki yang menyewa seorang pekerja lalu meminta semua haknya darinya, namun dia sendiri tidak memberikan upahnya. Ya, ini bagi para para bos yang punya karyawan, punya pegawai. Kalau sudah waktunya pegawai dan karyawan itu mendapatkan upah atau gaji, maka berikan. Jangan ditunda-tunda, dihalang-halangi, dimanipulasi, disembunyikan, diingkari dan lain sebagainya. Maka karena ini merupakan bentuk dosa besar. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajra. Seseorang yang menyewa, mempergawaikan, menjadikan orang lain jadi pegawai, jadi karyawan. Setelah pegawai ini, karyawan ini betul-betul bekerja dengan baik, bekerja dengan disiplin, dengan amanah, ternyata upahnya atau gajinya tidak diberikan. Ya, tidak diberikan. Jadi hadis ini terkait dengan tadi ya, yaitu seseorang bersumpah dengan nama Allah kemudian dia melanggar isi sumpahnya. Ya, ini jadi siapapun pemimpin kita nantinya, ketika pemimpin ini sudah dilantik, maka dia menjadi pemimpin yang sah bagi kaum muslimin di negeri kita, maksudnya di seluruh penduduk warga Indonesia, ya, harus taat dalam hal kebaikan dan dalam hal ketaatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, man khol ayat dan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu wala man mata wa laysa fi unuki bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ya, Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, ya, maksudnya memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin, ya, mencar gitu, memberontak, laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu. Orang seperti ini yang tidak mau taat kepada pemimpin, dia nyempal sendiri, tidak mau patuh kepada pemimpin kaum muslimin, ya, pada hari kiamat, yaumul qiyamati, dia bertemu dengan Allah dan tidak memiliki hujjah. Ya, dia tidak memiliki argumentasi, karena ayat-ayat Al-Quran itu isinya memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin dalam hal kebaikan. Hadis-hadis Rasulullah SAW juga isinya diantaranya memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin dalam hal kebaikan. Jadi orang-orang yang nyempal, orang-orang yang kudeta, orang-orang yang membangkang ini, mereka nggak punya hujah di hari kiamat. Apa hujah mereka? Al-Quran dan Sunnah sudah jelas. Di Al-Quran dan Sunnah itu isinya suruh taat kepada pemimpin, ya, dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang ketaatan atau yang kebaikan. Wa man mata wa laysa fi unuki bai'ah, dan barang siapa yang mati atau meninggal dan tidak ada bai'at di lehernya, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, maksudnya bai'at di sini bukan bai'at yang aneh-aneh, ya, bai'at yang syar'i, ya. Ya, bai'at yang syar'i. Jadi kenapa disebutkan mata mitatan jahiliyah? Maka dia mati seperti dalam keadaan jahiliyah. Karena dulu, ya, di zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah itu nggak suka diatur, nggak perlu, mereka nggak mau ada pemimpin, itu nggak mau, karena mereka maunya hidupnya bebas, ya, perang saudara, ya, perang, ya. Jadi nggak mau, jadi zaman jahiliyah itu nggak mau ada pemimpin, nggak mau diatur-atur, nggak mau, mereka maunya bebas, ya. Dan makanya terjadi kerusakan-kerusakan di zaman jahiliyah, sebagaimana yang kita baca dalam belajar sirah sebelum kelahiran Rasul SAW, bagaimana keadaan masyarakat jahiliyah. Di antaranya masyarakat jahiliyah itu nggak suka diatur-atur, nggak suka, mereka maunya itu bebas, ya. Kemudian datang Islam memberikan aturan begini dan sebagainya. Maka seolah-olah orang yang tidak mau taat kepada pemimpin yang sah, ya, pemimpin kaum muslimin yang sah,
itu mereka kalau mati seperti matinya orang jahiliyah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha min anin nar wa yudkhal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka biarkanlah kematian mendatanginya sedangkan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah dia mendatangi orang lain yang suka untuk dia didatangi. Ya. Wa man baya imaman fa'atahu safqata yadihi wa samrata qalbi falyutihu in istata'a fa in ja'a akhar yunazi'u fadribu unuqal akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, dan barang siapa membaiat seorang imam, seorang pemimpin dengan menjulurkan telapak tangannya dan dia membaiat sepenuh dengan hatinya, maka hendaklah dia mentaatinya jika dia mampu. Lalu jika ada orang lain yang datang memusuhinya, maka penggallah orang yang memusuhi pemimpin tadi. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Di sini menyebutkan wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaklah kita memperlakukan orang itu sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Ya, misalnya kalau kita dibohongi itu kan enggak enak. Begitu pula orang lain tidak mau dibohongi. Ya. Kalau kita misalnya dicurangi, kita jual beli ternyata ada orang curang sama kita enggak mau. Begitu pula orang lain juga enggak mau dicurangi. Ya. Jadi kita bermuamalah dengan orang lain itu seperti kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Kalau hal-hal ini kita enggak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Ya, Nabi mengatakan wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kita memperlakukan orang itu sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Kalau kita enggak mau diperlakukan seperti ini, jangan memperlakukan orangnya seperti itu. Ya. Intinya seperti itu. Jadi dalam hal muamalah, bersosialisasi, bergaul, karena kita makhluk sosial, kita bermuamalah dengan orang itu seperti kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Oh, saya enggak mau diperlakukan seperti ini. Ya sudah, jangan memperlakukan orang seperti itu. Ya, ini sama dalam hal ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallaha. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku, kata Nabi. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah mentaati aku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, membangkang, ya tidak mau taat, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi dalam hal ini, kalau kita taat kepada pemimpin dalam hal kebaikan, maka kita telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita telah mentaati Rasul, maka kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita membangkang kepada pemimpin, tidak mau patuh, tidak mau taat, maka kita sejatinya telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bermaksiat kepada beliau, maka sejatinya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59. Ini sering ya kita baca atau sering kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, ya, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri, ya, pemimpin di antara kalian. Ulil amri di sini ya ada ya umara dan ulama dan umara, para ulama dan para umara, para pemimpin. Wa ulil amri minkum. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa mendapatkan sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, maka hendaklah dia sabar. Ya. Jadi namanya manusia ya.
tidak ada yang sempurna ya, kecuali para nabi dan para rasul yang mereka orang-orang maksum. Ya, selama pemimpin kita manusia biasa, tidak lepas dari apa? Salah, kekurangan, ada khilaf. Ya, seandainya kita mendapatkan sesuatu yang kita benci dari pemimpin kita, apa tuntunan Nabi? Apa petunjuk beliau? Fal yasbir, maka dia sabar. Ya, man kariha min amirihi syai'an fal yasbir. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, maka adalah dia sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang berkuasa sejauh sejengkal, ya, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang enggak kita sukai dari pemerintah, dari pemimpin kita, ya sudah, kita sabar. Kalau kita mampu, kita memberikan nasihat dengan cara yang baik. Menasihati pemimpin itu enggak sama dengan menasihati orang biasa. Ya, karena pemimpin ini punya kekuasaan, dia punya jabatan. Jadi beda menasihati pemimpin dengan menasihati rakyat biasa, itu beda. Caranya, bahasanya dan sebagainya. Ya. Maka ya sangat disayangkan ya kalau ada dai-dai misalnya menyebarkan kejelekan pemimpin di atas mimbar-mimbar, ya, di pengajian-pengajian. Kalau memang kita punya link kepada pemimpin, ya sudah, kita sampaikan nasihat kita dengan cara yang baik. Ya, man arada anyan sahalidi sultanin falyabdihi alaniyatan. Disebutkan oleh salah ulama salaf, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan dinasihatinya dengan terang-terangan. Kita ya, kita rakyat biasa, kalau kita dinasihati di hadapan banyak orang, kita mangkel atau enggak? Mangkel, enggak terima kita. Ini pemimpin kejelekannya dibongkar di hadapan rakyatnya, ya enggak terima. Namanya orang kan, kalau kita punya salah, ya fadhol, kita gimana caranya kita sampaikan nasihat itu dengan cara rahasia, dengan cara yang baik. Insyaallah ya, kalau Allah berikan hidayah, pemimpin itu akan menerima. Ya, kalau nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat Islam. Ya, jadi intinya itu sabar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Wajib bagi seorang muslim senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa dalam hal yang dia cintai atau dalam hal yang dia benci. Ya, illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali kalau dia diperintahkan dalam maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan dalam maksiat, maka kita tidak boleh taat. Ya, tidak boleh taat. Maka ini banyak sekali ya dalam hal ini hadis-hadis Nabi SAW tentang wajibnya taat kepada para pemimpin atau para penguasa kaum muslimin, pemimpin yang sah di sini. Ya, pemimpin yang sah. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam pembahasan ini, man kharaja minal jama'ati qaida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuki. Barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin sejauh sejengkal, ya sejengkal saja, itu enggak boleh kata Nabi, apalagi lebih dari sejengkal, maka dia telah meninggalkan ikatan Islam dari lehernya. Ini adalah ya, ini hadis yang sahih dari beberapa riwayat yang sahih. Kemudian Nabi SAW bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, yaitu memerangi para pemimpin, maka dia bukan dari golongan kami. Ya. Jadi ini dosa besar yang ke-40. Intinya seorang muslim dan muslimah itu diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk taat dan patuh kepada pemimpin yang sah. Dilarang berkhianat, dilarang memberontak, kudeta, menggulingkan pemerintahan dan sebagainya. Ya, illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat betul-betul pemimpin ini melakukan kekufuran. Misalnya pemimpin kita mencaci maki Nabi SAW. Ya, maka itu pun dilihat dulu maslahatnya. Ya. Jadi tidak dalam hal masalah ini harus betul-betul kembali kepada para ulama.
Jangan bermodal hawa nafsu. Ya, bermodalkan hawa nafsu. Akhirnya kalau pemerintah itu digulingkan, dikudeta, terjadilah kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran sarana-sarana, fasilitas-fasilitas, keamanan tidak stabil dan lain sebagainya. Ya. Maka seandainya sebuah negeri itu diberikan pemimpin yang zalim, maka ini adalah akibat dari dosa-dosa rakyatnya. Ya, karena tidak ada suatu musibah kecuali itu akibat dari dosa. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja menimpa kalian itu adalah disebabkan karena ulah dosa-dosa kalian, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Ya, jadi disebutkan juga pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Pemimpin itu apa? Cerminan dari rakyatnya. Kalau kita pengen pemimpin yang enggak korupsi, maka rakyatnya enggak boleh korupsi, kan begitu. Kalau kita pengen pemimpin yang amanah, kita juga jadi rakyat yang amanah. Ya. Kalau kita pengen begini, pemimpin yang begini, sudah kita jadi rakyat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seluruh rakyat Indonesia misalnya yang muslim diantaranya beriman dan bertakwa, maka Allah akan munculkan pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pemimpin itu cerminan dari rakyat.